tanggal 23. Nah, karena di tanggal 30 atau di akhir bulan November ini, nanti kalian sudah melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester. Ya, jadi kita belajarnya ini sangat-sangat, kalau bisa Ibu katakan, ngebut ya. Jadi hari ini Ibu mau menjelaskan full materi tentang tema D. Minggu depan Ibu mau menjelaskan full materi tentang tema E ya. Dan minggu yang ke tanggal 23 itu kita akan penilaian harian atau ulangan. Baru di Senin berikutnya di tanggal 30 kalian sudah pas. Ya, benar. Jadi benar-benar waktunya untuk kita menyelesaikan 2 buku lagi itu sangat mepet ya. 1 buku dalam 1 pertemuan nggak apa-apa, bisa kok. Karena kita belajarnya kan per bidang studi ya. Jadi kita fullkan belajarnya. Hari ini 1 buku. Ya. Oke, 1 menit lagi. Ya. Sambil menunggu. Oke. Ya, jadi jelas ya apa yang Ibu sampaikan ya. Kita belajar itu, istilahnya kita belajar itu tinggal 2 kali lagi, 2 pertemuan. Karena di tanggal 23 kita itu penilaian harian atau ulangan. Ya. Jadi Ibu sampaikan kembali, hari ini kita full belajar tentang tema D. Minggu depan kita full belajar tentang tema E. Dan di tanggal 23 kita ulangan harian. Tanggal 30 kita akan melaksanakan penilaian akhir semester atau ujian semester yang kedua. Kok rasanya kok cepat sekali, perasaan baru kemarin Pak TS. Iya. Karena kalau sudah semester bulan Desember itu kan waktunya nanti kalian untuk libur Natal, libur Pasca ya, libur Natal, libur akhir tahun ya maksud Ibu. Oke. Nana sudah disiapkan ya, kita masuk ke tema D. Ya, kalau kemarin masih ingat ya kalau yang di tema C, tentang apa tema C? Jadi nanti kita ulangannya tema C, tema D, tema E, nggak apa-apa. Ya. Ada yang SMS dong. Masih ingat ya kalau kemarin di tema C kita full tentang membuat pertanyaan. Ingat ya, coba di mute semua dulu. Ntar Ibu mute. Di tema C kita itu full membuat pertanyaan. Pertama pertanyaan dari teks yang disajikan, lalu pertanyaan dari gambar yang disajikan, lalu pertanyaan untuk mewawancarai seseorang narasumber ya. Nah, setelah melaksanakan tanya jawab dari pertanyaan yang kalian buat pada narasumber, itu dibuat laporan hasil wawancara. Sudah dibuka catatannya kemarin? Sudah Ibu berikan bagaimana sih bentuknya laporan teks wawancara, itu Ibu sajikan di catatan minggu kemarin, dibuka bagi yang belum ya, itu boleh di save atau di print. Ya, jadi pada laporan hasil wawancara itu ada pertama data dulu ya. Siapa yang kalian wawancara, waktunya kapan, tempat di mana, lalu bagaimana isi dari wawancaranya. Bisa berupa daftar pertanyaan. Jadi kamu pertanyaannya apa, jawabannya apa, pertanyaannya lagi apa, jawabannya apa, atau sudah dalam bentuk narasi, kamu buat kesimpulan sendiri dalam bentuk cerita. Ya, jadi ada 2 model bentuk dari laporan hasil wawancara ya. Nah, sekarang kita masuk ke tema D. Tema D itu intinya itu tentang cerita, khususnya tentang cerita fiksi. Maka dikatakan itu cerita itu biasanya terdapat kalau di perpustakaan dulu, mungkin kalian sering dipinjamkan buku tentang dongeng ya, cerita fabel, kelinci dan harimau. Nah, itu termasuk ke dalam buku-buku sastra yang berisi cerita fiksi, ya. Nah, tapi kalau di buku tema D itu nanti silahkan
habis kita zoom, kalian lihat-lihat sendiri dari halaman depan sampai halaman terakhir, itu banyak sekali cerita-cerita, ya cerita-cerita tentang fabel atau binatang. Ini boleh dibaca-baca ya. Ketemu lagi Bu di halaman sekian cerita tentang kisah si ini dan si ini, bisa dibaca sendiri nanti ya. Kalau kita bahas satu-satu nanti waktunya panjang ya. Oke, Ibu akan share materi kita hari ini. Nah, kelihatan ya PowerPoint-nya ya. 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 Nah, baik. Ya, di-mute lagi. Intinya yang akan kita pelajari, nih Ibu tahu ya siapa yang coret-coret. Tolong ya dihapus coretannya. Yang mau kita pelajari itu adalah bagaimana sifat tokoh dan pesan moral dalam sebuah cerita, khususnya cerita fiksi, ya. Apalagi kalau kita lihat di buku tema D itu cerita fiksinya banyak sekali tentang fabel, ya. Nah, kita masuk ya. Ini Ibu sudah buat per subtema. Jadi subtema 1, subtema 2. Subtema 3 ya. Jadi nanti di subtema 3 itu kalian akan menjumpai sebuah peta konsep bagaimana cara kita menyajikan unsur-unsur sebuah cerita yang meliputi judul, tokoh dan lain sebagainya. Ya, kita satu-satu dulu. Masuk ke subtema 1. Yuk kita baca buku paket yang tema D itu halaman 6 ya. Halaman 6 itu ada suatu cerita yang judulnya Terpisah Karena Manusia. Ya. Nah, udah dibuka semua ya. Nah, coba siapa yang mau baca ini judulnya Terpisah Karena Manusia? Siapa sebutkan nama? Ya, Bu. Nanti kan ada 2 cerita lain ya. Nanti juga ada pertanyaan, nanti pasti bergantian siapa yang bisa atau mau menjawab ya. Siapa yang mau membaca dulu ceritanya? Saya, Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Lora. Nah, sebentar. Lora, mana Lora? Lora mana Lora? Nah, Lora, silakan dibaca dan yang lain diam, di mute. Nanti gantian yang lain menjawab pertanyaan. Siap-siap aja ya. Nah, pertama tentunya kita harus baca setiap cerita itu dengan seksama ya. Seksama itu maksudnya bagaimana? Ya dengan sungguh-sungguh sehingga nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa jawab. Kalau bacanya nggak seksama bagaimana Bu? Ya sebaliknya, kalau kalian habis baca, Ibu kasih pertanyaan atau Ibu tanya, nggak bisa jawab, apa ya? Nah, berarti tadi jawabnya nggak seksama ya, nggak masuk di sini ya. Nggak terekam di memori dengan baik ya, tandanya bacanya belum seksama. Nah, yuk Lora yuk dibaca yuk. Terpisah Karena Manusia. Ya, silakan. Karena manusia. Abu dan Aba adalah sepasang kera yang sahabat sejak kecil. Mereka selalu menghabiskan waktu di hutan belantara yang lebat. Mereka bermain bersama-sama sambil mencari makanan dengan bergelantungan di batang-batang pohon yang kuat. Setiap hari, mereka menyapa teman-teman penghuni hutan lainnya. Misalnya, Dodo si burung kakatua, Gigi si gajah betina, dan Lulu si jerapah. Kegiatan mereka setiap hari di dalam hutan adalah mencari makan. Mana Laura suaranya? Kedengeran nggak? Halo Laura, mana? Mereka mendengar suara bising. Mereka pun diam sejenak untuk mencermati dari mana asal suara itu. Tiba-tiba, kak, kak, teriak Dodo si burung kakatua terbang ke arah mereka. Ada apa, Do? Apa yang kamu lihat? Tanya Abu.
Aku melihat beberapa manusia sedang menebang pohon. Jawab Dodo. Mengapa mereka lakukan hal itu? Tanya Abu. Entahlah Abu, mari kita dekati mereka, ajak Abah. Ya, coba stop Mereka dulu. mengamati Laura, manusia. stop dulu biar bergantian dengan temannya ya. Coba Mikael 4A, yuk lanjut. Mereka mengamati, yuk. Dinyalakan dulu suaranya, oke. Mereka mengamati manusia itu dari balik pepohonan. Ya ampun, pohon besar warisan leluhur kita sedang mereka tebang. Jerit Abu. Apa yang bisa kita lakukan, teman? Tanya Abah. Mereka mengamati kegiatan manusia tersebut. Iya betul, namun tidak. Tersebut namun tidak menyadari pohon besar yang sedang ditebang itu sudah hampir tumbang. Tidak, rak, suara pohon yang besar. Rak. Ya, Tiba-tiba, rak, suara pohon besar yang akan rubuh pun terdengar. Pohon tersebut tumbang ke arah mereka. Lari, teriak Abu. Mereka berlari, tunggang langgang. Maksudnya lari cepat-cepat ya. Tunggang langgang ke arah dan tujuan yang berbeda. Abu dan Abah yang sedang bersama pun terpisah. Krak, boom. Akhirnya pohon besar itu tumbang menimpa tanaman lain di sekitarnya. Semua penghuni hutan berlarian sehingga terpisah dari teman-teman masing-masing. Dodo mencoba mencari sarangnya, namun tak dapat ditemukan. Abu berhenti berlari dan mencoba memanggil sahabatnya. Abah, Abah, teriak Abu. Namun tak terdengar suara jawab dari Abah. Abu berusaha mencari, namun yang ia temukan hanya pepohonan yang hancur, tertimpa pohon besar. Akhirnya Abu duduk merenung sendiri, menangis sedih, memikirkan Abah dan teman-temannya yang terpisah. Iya, itu tadi ceritanya. Sudah dibaca dengan seksama ya, atau ingat ceritanya ya. Nah, sekarang yuk kita jawab pertanyaan dari cerita tadi yang sudah kita baca bersama. Yang pertama, siapa saja sih tokoh penghuni hutan yang lebat dalam cerita yang sudah kita bacakan tadi? Siapa aja ya? Siapa yang bisa jawab? Abu dan Abah, Bu. Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Sebutkan nama. Abu dan Abah. Nah, Albert. Satu anak aja ya, nanti bergantian karena pertanyaannya sangat banyak. Ya. Albert, siapa Bert? Abu dan Abah, Bu. Ya, Abu dan Abah. Terus siapa lagi? Ada nggak yang disebutkan di situ? Kan ada beberapa hewan lainnya tadi. Arvin, Bu. Burung kakatua. Ya, Iya, Abu, Bu. Abah. Siapa lagi? Dodo. Dodo itu siapa tadi? Ya, Dodo itu si burung kakak tua. Lalu Betina, Gigi si gajah betina ya. Ya, ibu memberi kesempatan untuk si Albert biar nggak banyak suara ya. Yang lain diam dulu, yang lain nanti gantian kesempatan berikutnya. Gigi lalu si Lulu ya. Nah, kita jawab pertanyaan yang kedua. Yang kedua coba si Tasya 4B. Apa saja yang mereka lakukan sehari-hari di hutan tersebut? Apa sih yang mereka lakukan? Ya. Hiromi, Bu. Apa? Hiromi. Iya, Hiromi.
Mencari makan dan bermain. Mencari makan dan bermain. Apa, masih ada lagi nggak selain mencari makan dan bermain? Ya, intinya hanya itu ya. Intinya mencari makan, lalu bermain bersama-sama ya. Itu bisa nanti kalian nomor 1 dan nomor 2 ini bisa kalian temukan jawabannya di paragraf pertama ya. Lalu siapa yang bisa menjawab soal nomor 3? Apa saja yang membuat mereka lari tunggang langgang? Haikal, Bu. Saya Bu Ananta, Laura. Bu. Ananta, Bu. Ya, Ananta. Apa Ananta? Apa saja Pohon yang membuat... Iya. pohon yang tumbang. Pohon yang tumbang. Apa sih yang menyebabkan pohon itu tumbang tadi? Manusia. Iya, pohon yang tumbang karena ditebang oleh manusia. Terus, siapa yang bisa mengutarakan apa saja akibat dari kejadian tersebut? Jeremy, Bu. Ya, Jeremy silahkan. Apa yang akibat dari kejadian pohon tumbang tadi? Apa ya yang menyebabkan? Apa akibatnya maksudnya? Apa akibatnya? Siapa? Jeremy tadi katanya Bu. bisa. Banyak penghuni hutan yang berlari Iya. dan banyak pohon-pohon, banyak tanaman lain di sekitarnya tumbang. Berlari tunggang langgang dan banyak pohon lain yang tertimpa pohon besar. Pohon besar tersebut. Lalu apa lagi? Abu dan Aba juga menjadi terpisah ya, karena Abu larinya ke kiri, Aba ke kanan, mungkin begitu ya. Abu dan Aba terpisah. Dan Aba menjadi terpisah. Nah, itu ya akibat dari kejadian pohon tumbang tadi. Nah, kira-kira ada nggak sih pelajaran positif atau pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Siapa yang bisa mengambil nilai positif atau pelajaran positif atau pesan moral dari cerita tadi? Jeremy, Bu. Ya, apa coba? Jangan menebang pohon sembarangan. Ya, dengan kata lain, kita harus menjaganya. Ya, menjaga kelestarian hutan, Bu. hutan. Terus, ada lagi nggak pelajaran moral yang lain? Hindari kata jangan coba. Tolong cas. Apalagi coba selain kita harus menjaga kelestarian hutan. Jangan menebang pohon sembarangan. Iya sama, kita nggak boleh menebang pohon sembarangan. Sama aja dengan menjaga kelestarian hutan. Dengan tidak menebang pohon sembarangan. Terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak kira-kira? Udah itu aja ya. Udah itu aja ya. Nah, anak-anak untuk memahami bagaimana sih pesan moral, ya bisa kita ambil dari bacaan ya. Biasanya kalian bisa, tadi kan Ibu tanya apa pesan moral, kalian langsung bisa jawab. Tapi tadi kalau bisa kalimatnya diperbaiki dengan menghindari kata jangan seperti itu ya, atau kata-kata yang negatif. Nah, tema 1 sudah selesai. Nanti kalau kalian buka-buka buku kalian, itu masih banyak loh. Ada di halaman 14 ya, ada cerita tentang
fabel lagi atau binatang, judulnya Rajin Bekerja. Itu ada antara tikus dan kelinci. Ya, nanti silakan dibaca sendiri habis Zoom, ya. Lalu ada lagi di halaman 18, Ayam dan Serigala. Halaman 19, Pemulung yang Jujur. Tuh, banyak kan ceritanya. Bahasa Indonesia itu enaknya kan banyak cerita ya. Lalu ada Si Kancil dan Si Kerbau, halaman 30 ya. Silakan nanti dibaca sendiri habis Zoom. Ibu itu siapa Bu yang coret-coret? Nah, anak-anak Ibu tahu yang coret-coret siapa. Nanti Ibu kurangi lah nilainya ya. Terus halaman 35, Beruang dan Lebah ya. Nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, masuk ke subtema 2. Ya, subtema 2 itu ada bacaan halaman 39. Kisah pemuda jujur dan pedagang yang curang. Sudah dibuka semua halaman 38? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Yang tadi sudah dapat kesempatan membaca atau menjawab, bergantian ya karena temannya banyak. Ya, biar temannya bisa kebagian. Siapa yang mau baca? Marvel tadi udah kebagian belum? Nesa, Bu. Oh ya, Nesa sudah tunjuk tangan. Silakan Nesa. Silakan Nesa. Nesa nanti Alanis bergantian ya. Yuk. Ya, Bu. Nesa silakan. Yang lain dia. Kisah pemuda jujur dan pedagang yang curang halaman 38. Silakan dibaca Nesa. Dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang tinggal bersama kakeknya. Kedua orang tua dari pemuda tersebut sudah meninggal sejak ia kecil. Sang kakek mengasuh sejak pemuda tersebut masih kecil hingga ia dewasa. Pemuda tersebut sangat rajin dan patuh akan perintah kakeknya. Kakeknya sering mengajarkan tentang kebaikan dan kebajikan dalam hidup. Suatu hari, pemuda itu meninggalkan kakek untuk merantau ke kota. Di kota, pemuda tersebut mencari pekerjaan agar ia dapat memulai kehidupan baru. Ia mulai memasuki pasar-pasar dan menawarkan jasa sebagai tukang panggul. Sampai suatu ketika, ia bertemu dengan saudagar kaya yang hendak membongkar muatan dari kapalnya. Wahai anak muda, apakah engkau bisa berhitung? Si saudagar bertanya kepada pemuda tersebut. Bisa, tuanku, hamba sangat mahir berhitung, jawab si pemuda. Pemuda tersebut lalu bekerja sebagai bawahan si saudagar. Awal mulanya, si pemuda diperintahkan bekerja untuk menghitung barang dagangannya yang dijual oleh si saudagar. Sang pemuda sangat bersyukur sekali mendapatkan pekerjaan tersebut. Suatu ketika, ia diperintahkan saudagar itu untuk berdagang di sebuah pulau yang belum pernah ia kunjungi. Sebelumnya, sesampainya di sana, ia diperintahkan untuk memberatkan timbangan yang sudah digunakan berdagang agar si saudagar mendapat keuntungan yang sangat besar dari pembeli di pulau tersebut. Ya, gantian ya. Gantian. Alanis tadi katanya mau baca, mana Alanis? Mana Alanis? Sampai paragraf berapa nih? Si pemuda sangat terkejut, halaman 39. Si pemuda sangat terkejut atas perintah sang saudagar. Maaf tuanku, bukan maksud hamba untuk menolak perintah tuan. Akan tetapi, bukankah hal ini merupakan tindakan tidak terpuji? Tanya si pemuda dengan sangat lugu. Si saudagar langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Wahai pemuda, kamu ini sangat pintar dalam berhitung.
Namun dalam berniaga, ilmu yang kau miliki adalah nol besar. Tidak ada kata si saudagar. Lalu saudagar itu melanjutkan perkataannya. Tahukah engkau bahwa itulah yang membuat aku kaya raya seperti ini? Janganlah menjadi jujur ketika engkau berdagang. Itu akan membuatmu tidak pernah kaya. Si pemuda bangkit dari tempat duduknya sambil berkata, maaf tuanku, hamba bekerja bukan hanya untuk makan, tetapi hamba bekerja untuk mencari keberkahan. Jika cara tuan berdagang seperti ini, maka mulai saat ini hamba berhenti bekerja. Masih banyak pekerjaan di luar sana yang penuh keberkahan asal hamba mau jujur dalam hidup ini, kata si pemuda dengan tegas. Mendengar si pemuda berhenti bekerja, si saudagar semakin tertawa terbahak-bahak. Si pemuda pun pergi meninggalkan kios si saudagar itu. Ternyata kepergian pemuda tersebut terendus oleh para pembeli yang sedang mengerumuni kios si saudagar. Mereka tahu bahwa saudagar kaya itu tidak jujur dalam berdagang. Mereka akhirnya mengembalikan barang untuk meminta uangnya dikembalikan. Saudagar sangat merugi hari itu dan pulang kembali tanpa untung sepeser pun. Lama kelamaan usaha karena ketidakjujurannya orang-orang padanya. Singkat cerita, karena kejujuran dan keuletannya dalam bekerja, akhirnya si pemuda menjadi seorang saudagar kaya raya. Banyak pembeli yang senang membeli barang-barang dari si pemuda karena kejujurannya. Iya, ini Ibu nggak bisa nulis jawaban karena penuh coretan dan Ibu tahu siapa yang melakukannya. Ya, dihapus itu. Ya, yang pertama, ayo kita jawab bersama. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tadi? Iya. Tidak kelihatan, Bu. Iya, nggak kelihatan soalnya ada coretannya. Siapa saja tadi tokohnya? Saudagar dan pemuda. Pemuda yang jujur. Pemuda nggak usah dikasih sifat dulu deh ya. Pemuda Jujur dan pedagang yang curang. atau pedagang. Lalu ada lagi tadi Saudagar. Kakek dan saudara. Para pembeli. Ya. Terus, apa saja yang menyebabkan saudagar kaya? Apa yang menyebabkan saudagar kaya menjadi bangkrut? Karena kebohongannya dalam berjualan. Karena ketidakjujurannya dalam berjualan ya. Jualan. Apa yang menyebabkan pemuda tersebut menjadi saudagar yang kaya? Karena dia pemuda yang jujur. Karena kejujurannya dalam Karena dia berjualan dengan jujur. Iya. Kejujurannya dalam berdagang atau karena Tidak kelihatan itu ya, Bu. Iya, biarin Ibu tahu nih siapa yang nyoret-nyoret, liatin ya. Tadi sama gurunya. Lalu yang terakhir, apa pelajaran atau pesan moral yang dapat kalian ambil? Lora, Bu. Iya, apa Laura? Atau siapa yang bisa jawab? Kita tidak boleh menjadi harus ya, tidaknya dibuang. Kita harus menjadi orang yang jujur. Kita harus menjadi orang yang jujur. Kita harus menjadi orang yang jujur. Iya, mudah ya.
bagaimana sifat tokohnya udah jelas kelihatan. Ibu itu tidak kelihatan, Bu. Iya, nanti kalau Ibu save, nanti coretannya nggak ada ya. Jadi dari judul aja udah kelihatan ya bagaimana sifat si tokoh. Ada pemuda dan ada pedagang. Pedagangnya curang tapi pemudanya jujur. Ya. Dia salahin teman aku. Coba semuanya di mute sebentar, Ibu mute dulu semua. Oke. Ya, jadi dari judul saja tadi sudah terlihat ya bagaimana tokoh-tokoh, sifat tokoh-tokohnya, bahwa ada si pemuda, tokohnya jujur sifatnya, dan si pedagang, tokohnya curang ya. Nah, pesan moralnya tadi juga sudah kalian jawab bahwa kita harus menjadi orang yang jujur. Dah, ada lagi halaman 40. Bertani dengan peralatan tradisional, silakan dibaca. Tapi ini bukan cerita fabel ya. Lalu ada lagi Gajah yang Baik Hati di halaman 54. Itu juga ada fabel. Lalu ada lagi Pengabdian Dokter Rida di halaman 59 ya. Lalu ada lagi Cita-Cita Rani halaman 72. Ya, silakan dibaca. Nanti ya habis Zoom silakan dibaca-baca cerita-cerita yang ada di buku tema D. Lalu terakhir subtema 3. Halaman ini nanti kalau nggak cukup pokoknya, tapi mudah-mudahan cukup, di halaman 78 sampai halaman 80. Ya. 78 kan, Bu? Ya, 78, 79, 80. Judulnya Burung Bangau dan Seekor Ketam. Ya. Nah, supaya cepat, coba Ibu yang baca nih ya. Burung Bangau dan Seekor Ketam. Kalian baca sendiri dalam hati sambil mengikuti Ibu dan juga dengan seksama atau diingat-ingat dengan baik ya. Pada zaman dahulu terdapat danau yang sangat indah, airnya sangat jernih dan di dalamnya tumbuh tanaman teratai yang berbunga. Halaman berapa, Bu? 78. Banyak burung yang tinggal di sana, salah satunya adalah bangau. Selain itu, di dalam danau terdapat ikan dan hewan lainnya, seperti ketam dan katak. Hal ini membuat burung bangau menyukai tinggal di kawasan danau tersebut. Setelah sekian lamanya, bangau sudah semakin tua dan tidak kuat untuk menangkap ikan. Bangau berkata, "Kalau aku tidak makan seharian, nanti aku bisa kelaparan. Aku harus mencari cara agar aku bisa makan." Bangau termenung di seberang danau. Seekor katak pun melihatnya dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan, Bangau?" Bangau pun menjawab, "Aku sangat sedih, katak. Kemarin aku terbang ke sana kemari mendengar percakapan manusia bahwa musim kemarau akan datang lebih cepat." Bangau melanjutkan, "Aku takut danau kita ini akan kering dan semua penghuni danau ini akan mati." Bangau berbohong kepada katak. Bangau meminta bantuan katak untuk menyampaikan kabar tersebut kepada para penghuni danau. Katak pun mengangguk sebagai tanda setuju. Tanpa membuang waktu, katak pun melompat ke danau dan menyebarkan berita tersebut. Berita kemarau tersebut menyebar begitu cepat. Seekor ikan bertanya kepada Bangau, "Apa idemu untuk menolong kita semua, Bangau?" Bangau menjawab, "Aku punya satu ide, akan tetapi kalian mungkin tidak setuju." Seekor ikan bertanya, "Apa idemu itu, Bangau? Cepat beritahu kami," seolah-olah tidak sabar. Bangau menjawab, "Tidak jauh dari sini ada danau yang sangat indah dan dalam. Aku yakin danau tersebut tidak akan kering, walaupun terjadi kemarau yang panjang." Ikan lainnya menjawab, "Kalau begitu, bawa kami ke sana." Bangau berkata, Aku hanya bisa membawa seekor karena aku sudah tua dan aku tidak bisa membawa kalian lebih dari itu," jawab Bangau.
Setelah itu Bango membawa seekor demi seekor penghuni danau dengan paruhnya. Akan tetapi bukannya membawa penghuni danau ke tempat tinggal yang baru, Bango tersebut malah memakannya. Ya, maksudnya memakan ikan-ikan tadi ya. Bango melakukannya perbuatannya berulang-ulang sampai giliran seekor ketam. Ya, ketam itu kepiting. Ya, di gambar ada tuh kepiting ya, yang merah di bawah tuh. Ketam memiliki capit ya atau penjepit di bagian depan kayak tangannya itu ya. Dengan demikian Bango memakannya dengan menggunakan kaki-kakinya. Ketam berkata,